Halo guys, jadi ceritanya kemarin aku sempat lihat lembar soal ulangan buat keponakan aku. Ini adalah penilaian akhir semester apa ya, PAS disingkatnya gitu, mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, dan BP. Aku tuh sempat kaget guys lihat dunia pendidikan zaman sekarang. Ternyata aku harus bilang apa ya, keren gitu. Kenapa aku bilang gini gitu? Tuh lihat tuh, soal mata pelajaran anak-anak siswa kelas 1 SD tuh udah kayak gini nih. Ini mata pelajaran aku waktu duduk bangku di kelas 6 SD dan kelas 1 SMP nih. Nih apa, soal ulangan anak kelas 1 SD udah gini nih konsepnya. Nih, aku lihat nih. Soal pertama. Ar-Rahman artinya A. Maha Pengasih, B. Maha Pemberi, C. Maha Penolong. Buset. Ini udah setara dengan soal ulangan anak kelas 6 SD dan kelas 1 SMP loh guys. Tuh. Nomor 3, surat Al-Fatihah berjumlah berapa ayat? A 8, B 7, C 6. Waduh. Lagi-lagi aku mau bilang keren apa gimana nih dunia pendidikan zaman sekarang. Aku tuh ngebayangin tuh gini, anak siswa kelas 1 SD, dalam pikiran aku tuh membayanginnya gini. Mereka ngerjain ulangan seperti ini dengan mengeja. R A R rah R A rah M A M A N A R T I T nya Ar-Rahman artinya. Waduh, belibet banget ya. Kita juga maklum ya guys, anak SD kan masih mengeja kalau untuk membaca. Bahkan ada di salah satu siswa belum mengenal huruf abjad. Kendati ataupun meskipun anak-anak SD tersebut telah mengenyam pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini atau PAUD atau TK, zaman dulunya TK. Tapi tidak serta-merta anak-anak jebolan TK ataupun PAUD tersebut udah lancar menguasai huruf abjad, mengenal huruf abjad dan mengeja ataupun membaca huruf-huruf tersebut. Tidak menutup kemungkinan. Nah, sedangkan sekarang aku lihat fenomena kayak gini nih. Ada lembar soal ulangan. Ini udah setara dengan kelas 6 SD dan kelas 1 SMP menurut aku nih. Jadi keponakan aku kemarin kewalahan buat ngerjain ini. Dia aja bacanya masih ngeja. Jadi terpaksa lembar ulangan ini diserahin sama orang tuanya buat ngerjainnya. Harap maklum ya. Ya, namanya juga anak-anak kelas 1 SD kan. Apalagi keponakan aku nih baru bisa mengenal huruf aja udah bersyukur. Apalagi mau ngebaca soal-soal yang beginian. Nih, nomor 8 tuh ada tuh, kepada orang tua kita harus, oke lah, nggak apa-apa ini. Nggak terlalu susah-susah banget, tapi ya buat aku ini udah setara dengan mata pendidikan anak kelas 6 SD dan kelas 1 SMP. Nomor 9, dengan saudara di rumah kita harus, tuh di situ ada pilihan. Kepada guru kita harus, nih nomor 11 nih, bersuci artinya itu ada A. Membuang air kecil, membuang air besar, menghilangkan kotoran. Aku bingung antara mau bilang keren atau gimana. Tapi ya seperti itulah dunia pendidikan, kurikulum di era zaman sekarang. Kita harus, jadi ini PR banget buat tenaga pendidikan anak usia dini. Guru-guru PAUD harus ekstra banget buat menerapkan sistem belajar. Gimana caranya dalam waktu kurun 1 tahun anak-anak bisa
lancar untuk mengeja tulisan-tulisan abjad tersebut. Soalnya ketika mereka menginjak di bangku kelas 1 SD, soal-soalnya udah begini nih. Kalau zaman aku dulu, mata pelajaran masih mengeja huruf, masih matematikanya misalkan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Kalaupun untuk soal-soal beginian belum ada zaman aku dulu. Sekarang udah beda. Kalau aku zaman aku dulu kelas 1 SD memperkenalkan nama-nama malaikat, mengenal rukun Islam ada berapa gitu, itu dihafalin. Kalau zaman aku dulu, untuk umumnya mengenal huruf abjad,